Tas Janggut membacakan doa-doa. Janggut menepuk punggung Andi. Lalu di situ Andi memuntahkan darah. Andi terkulai lemas, lalu diangkat dan dipindah di kamar. Tiba-tiba Janggut keluar rumah lalu seperti bertarung dengan sesuatu. Warga yang mendengar keluar rumah lalu melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba salah satu warga kesurupan dan mengucap sumpah serapah. Tuhan aja, hampir sedikit lagi menemukan aku di kamarnya terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Diary. Oh ya, bagi yang baru gabung, kalian bisa bantu kami dengan menekan tombol subscribe agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat untuk membuat cerita-cerita horor buat kalian. Oh ya, bagi yang sudah subscribe, kami doakan kalian semoga selalu diberi kesehatan, dipermudah rezekinya, dan selalu dipermudah dalam segala urusan. Amin. Pada malam hari ini kami akan bercerita pengalaman dari seorang mantan nakoda ya, yang dimana dia itu mengalami mesin mati pas di tengah laut. Kebetulan ketika mesin sedang dibenahi oleh krunya, dia mencoba mampir ke sebuah pulau. Jadi pulau tersebut itu sebenarnya tidak berpenghuni, tapi entah kenapa saat dia masuk, dia melihat seperti di situ ramai, dan penduduknya di situ itu nggak ada yang tua, adanya perempuan rata-rata. Jadi di situ perempuannya itu muda-muda semua lah pokoknya. Dan pada suatu malam dia disuruh mampir di rumah salah satu penduduk cewek itu. Pas di rumahnya dia dijamui oleh berbagai macam jamuannya. Dengan tutur kata si wanita itu yang lembut, akhirnya si mantan nakoda itu jatuh hati padanya. Padahal dia sendiri ingat kalau di rumah itu dia sudah mempunyai anak dan bini. Lantas untuk kehidupannya selanjutnya setelah kejadian itu, keluarganya jadi hancur. Kira-kira gimana untuk cerita lengkapnya? Bagi yang penasaran, kita langsung ke ceritanya. Tapi sebelumnya kalian simak dulu intro berikut ini. Jadi kisah ini berasal dari abang saya sendiri, yaitu seorang mantan nakoda kapal tongkang dari kota ke kota. Sebut saja namanya si Andi. Dan sebelumnya nama tokoh kota desa kami samarkannya demi kebaikan kita bersama. Pada tahun 1990, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Andi, yang sebagai salah satu kepala keluarga, bekerja sebagai nakoda kapal tongkang yang membawa barang dari kota A ke kota B. Dan sementara istrinya ngurus rumah tangga dan anak sebagaimana mestinya ibu rumah tangga pada umumnya. Andi yang biasa santai di pagi hari di teras rumah dengan secangkir kopi dan rokok karena belum dapat panggilan, tiba-tiba ring ring. Teleponnya berbunyi. Si Leha, nama istrinya Andi, yang dari tadi sibuk merapikan baju, mendengar lantas mengangkat teleponnya. Halo, selamat sore. Dengan siapa ya? Dan ternyata suara telepon itu berasal dari kapten kapal. Selamat sore Bu, Bapak Andinya ada? Oh iya ada, tunggu sebentar ya. Pak, ini kapten kapal telepon, nyariin Bapak, ujar Leha sedikit berteriak.
Andi langsung masuk ke dalam dan menerima telepon. Halo, ada apa, Cap? Oh, jadi gini, Di. Malam ini kapal W12 mau berangkat bawa barang. Jadi malam ini kamu ke dermaga ya. Oh iya, Cap, siap, ucap Andi dengan semangat. Si Leha, ada apa, Pak? Malam ini disuruh nyupir kapal? Oh iya, Bu. Alhamdulillah. Ibu tolong siapin perlengkapan Bapak dulu ya, ujar si Leha. Jarak dermaga dari tempat Andi memang cukup jauh. Setidaknya butuh waktu 2 jam menggunakan sepeda motor. Setelah sholat maghrib, Andi berangkat dan tak lupa berpamitan dengan istri dan anaknya. Di perjalanan, Andi seperti biasa melewati hutan pohon akasia. Karena itu memang jalan pintas dari tempat tinggal Andi ke dermaga, memang harus melewati hutan tersebut agar cepat sampai. Dan singkat cerita, Andi pun sampailah ke dermaga lalu langsung bertemu sang kapten di kantor. Dia kasih arahan dan juga beritahu kalau ada seseorang yang akan membantu dia ketika berlayar. Sebut saja namanya Yudi. Andi pun keluar ruangan, langsung menuju kapal setelah briefing singkat itu selesai. Sesampainya di kapal, di bagian ruang kendali, ternyata Yudi sudah lebih dulu datang untuk melihat-lihat. Karena memang setiap kapal itu alat untuk mengemudikannya beda-beda. Kamu Yudi ya? Oh iya Mas, salam kenal. Aku Andi, aku yang akan menemani berlayar malam ini, ujar si Andi. Mereka pun saling berbagi cerita serta pengalaman tentang suka duka jadi seorang nahkoda kapal. Dan ketika itu waktu menunjukkan pukul 10 malam dan kapal pun berangkat dari kota C menuju kota S. Awalnya Andi yang membawa kapal dari pelepasan dermaga lalu berlayar seperti biasa. Kapal yang menyeret tongkang itu memang lambat karena muatan yang dibawa cukup banyak. Tanpa terasa pagi pun datang, disambut dengan sunrise di samudra. Andi yang tidak tidur semalam merasa sangat kantuk. Yudi yang melihat itu lantas menawarkan untuk bergantian. Dan Andi pun berjalan ke bawah menuju ruangan awak kabin untuk beristirahat. Begitu nyenyak hingga Andi terlelap hingga petang. Tanpa disangka mesin kapal tiba-tiba mati dan membuat seisi kapal panik karena mesin mengeluarkan asap yang begitu hitam. Lantas Yudi sebisa mungkin menepikan kapal karena perjalanan belum sampai ke laut lepas. Andi yang masih nyenyak tertidur dibangunkan oleh kru kapal yang panik. Pak, bangun Pak, mesin lagi ada masalah. Sontak Andi langsung beranjak dari ranjang dan menuju keluar. Dan benar saja kumpulan asap hitam menyelimuti langit. Kenapa bisa begini? Tanya si Andi. Nggak tahu Pak, tiba-tiba mesin mati mendadak. Lalu kelamaan asap mulai keluar dan berwarna hitam pekat seperti itu Pak. Si Yudi pun bertanya kepada Andi. Gimana Andi? Apakah rusaknya cukup parah? Belum tahu Yud, kelihatannya malam ini kita akan menginap di sini dulu. Nanti akan aku telepon kapten, ujar si Andi. Jam waktu itu menunjukkan pukul 17.00. Andi yang berkeliling kapal melihat-lihat ke tepian laut seperti melihat ada pelabuhan yang kecil. Di situ lantas Andi memanggil Yudi untuk mengajaknya pergi ke pelabuhan kecil itu. Yudi mengiyakan permintaan Andi lalu mereka berdua menyuruh kru kapal untuk menurunkan perahu kecil yang biasa digunakan kru untuk turun dari kapal. Sebelum mereka pergi, Andi menemui Mualim untuk izin keluar dari kapal. Karena memang seorang nahkoda tidak boleh sembarangan meninggalkan kapal. Sebab pada dasarnya nahkoda lah yang bertanggung jawab sebagaimana lancar atau tidaknya pelayaran tersebut. Setelah itu mereka pun turun dari kapal. Namun baru saja mereka ingin menaiki perahu, ada ABK yang cukup lama sudah menjadi kru kapal menegur mereka. Pak, hati-hati kalau ke desa orang, apalagi Bapak sebagai pendatang. Jangan sampai Bapak nggak ingat pulang. Andi dan Yudi hanya tertawa kecil, seolah hal itu sudah biasa dilakukannya karena memang para pelaut
identik dengan punya banyak simpanan. Singkat cerita, setelah mengayun cukup lama, sampailah mereka di pelabuhan kecil tersebut. Dan memang benar, di sana ada perkampungan. Orang-orang yang tinggal di sana seperti nelayan pada umumnya. Yang laki-laki banyak yang tidak mengenakan baju, hanya memakai celana dan topi caping untuk penutup kepala. Para wanitanya juga masih terkesan jadul, hanya memakai kain panjang sebagai penutup tubuh. Lalu sanggul kain berada di kepala. Namun anehnya, Andi dan Yudi melihat para wanita itu seperti masih muda semua, sehingga ketika mereka sampai, mereka sibuk memandang sekitaran kampung tersebut. Mereka pun mencoba mencari warung makan, karena Andi memang dari tadi habis bangun tidur belum makan, walau persediaan di kapal masih banyak. Kebetulan saat itu terlihat sebuah warung makan yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat mereka berdiri. Mereka langsung menghampiri warung makan tersebut. Andi dan Yudi tidak menaruh rasa curiga pada desa tersebut, karena dari tadi dia hanya melihat wanita muda. Mereka tidak menemukan wanita tua di desa ini. Dan hingga sampailah dia di sebuah warung, mereka pun memesan nasi lalu makan. Di balik etalase, ibu penjual terus memandangi mereka. Yudi yang merasa risih lalu menyenggol Andi. Si ibu mendekat dan bertanya, Masnya pendatang ya? Iya bu, kapal kami sedang kami perbaiki, jadi kami mampir ke sini untuk mencari makan, ujar si Andi. Oh begitu. Saya peringatkan, lebih baik mas kembali ke kapal sebelum gelap. Memangnya kenapa bu? Lalu ibu itu hanya diam dan kembali bekerja seperti biasanya. Lantas Andi dan Yudi merasa aneh dengan sikap ibu tersebut. Waktu itu menunjukkan pukul 17.50, hampir maghrib. Orang-orang yang tadi kelihatan sepi tiba-tiba ramai seperti pasar. Mereka keluar rumah. Semuanya keluar rumah seperti ada pasar dadakan. Lalu Andi membayar makanan yang telah mereka makan kepada ibu tersebut. Si ibu menerima uang dan mengembalikan uang itu dengan sangat tergesa-gesa. Dan lalu ketika si Andi dan si Yudi keluar dari warung si ibu langsung menutup warungnya. Sementara di luar orang-orang sangat ramai berjalan. Lah, si ibu itu orang lagi rame-ramenya kok malah tutup, aneh kan? Ujarnya si Yudi. Iya Yud, kita kembali aja ke kapal, hari udah mulai gelap nih, balasnya si Andi. Ketika mereka berjalan menuju pelabuhan, wanita-wanita di desa tersebut menatap mereka dengan tatapan genit. Sesekali Yudi memainkan matanya karena Yudi memang bisa dibilang cukup liar soal wanita. Berbeda dengan si Andi. Andi menanggapinya dengan biasa saja, karena Andi selalu teringat dengan anak istri di rumah. Baru saja mereka sampai di pelabuhan, tiba-tiba ada wanita yang menghampiri mereka. Wanita itu sangat cantik sekali dan mencegah mereka untuk menaiki perahu. Mas yang dari kapal besar itu ya? Menunjuk ke arah kapal besar yang ada di seberang. Baru Andi ingin menjawab, langsung dipotong oleh si Yudi. Iya mbak, memang kenapa? Mau ikut? Hihihihi. Wanita itu tersenyum, lantas membuat Andi dan Yudi terpukau. Hehehe, enggak kok mas, cuma tanya, kenapa enggak besok pagi aja pulang ke kapal? Hari ini kan udah mulai gelap, kan bisa menginap di sini dulu, nanti saya kenalkan dengan adik-adik saya, si wanita itu berujar. Yudi yang dari tadi telah terpikat, lantas memohon kepada Andi untuk ke kapal besok pagi saja. Dan Andi pun luluh dan menelepon mualim bahwa dia akan menginap di desa untuk malam ini. Karena kebetulan mesin kapal belum selesai diperbaiki. Yudi yang sangat senang langsung berjalan mengikuti wanita tersebut diiringi Andi yang ada di sampingnya. Tanpa mereka sadari, disinilah awal mula keluarga mereka nanti akan perlahan hancur. Mereka pun berjalan ke rumah wanita tersebut.
Di sepanjang jalan orang-orang sangat ramai seperti pasar pada umumnya. Namun anehnya penduduk tersebut hanya diam dan tatapannya kosong. Andi dan Yudi tidak menyadari hal itu, terutama Yudi yang matanya hanya tertuju pada wanita yang berjalan di hadapannya. Mbaknya namanya siapa ya? Tanya si Yudi. Nama saya Lastri, Mas. Oh, Lastri, nama yang cantik ya, sama kayak orangnya. Andi dari belakang mendengar itu lalu bergumam di dalam hati. Terus gombal aja terus nih si kampret. Ah, masnya ini bisa aja, sambil tersenyum manis. Lalu masnya namanya siapa ya? Nama mas Yudi dan itu teman mas namanya Andi. Oh gitu ya mas, salam kenal ya mas. Lama mereka berjalan dan sudah habis melewati pasar tersebut, akhirnya mereka sampai ke rumah Lastri. Entah kenapa adik-adik Lastri tersebut seolah tahu kedatangan mereka lantas sudah menunggu di depan rumah. Ini adikku Mas Ayu dan Rini. Dek, salim nih sama mas-masnya. Mereka pun saling bersalaman satu sama lain. Andi dan Yudi dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Rumahnya seperti gubuk, hanya terdiri dari dapur, kamar, dan ruang tamu. Ruang tamunya hanyalah beralaskan tikar serta makanan ringan di dalam toples di tengah-tengah tikar. Ambil air wudhu di mana ya? Tanya si Andi. Di belakang mas, mari saya antar. Ujar si Ayu. Andi yang menganggap biasa-biasa saja mengikuti dari belakang dan sampailah di sumur tepat di belakang rumah. Lalu menimba air dan menyalinnya dalam kendi dan mulai berwudu. Tanpa dia sadari, Ayu menunggu dan selalu memperhatikan dia. Selesai berwudu, Andi pun sholat. Berbeda dengan Yudi, dia dari tadi hanya rebahan sambil memakan cemilan di hadapannya. Usai sholat, Andi dan Yudi pun berbincang-bincang dengan tiga gadis tersebut sampai pada pembicaraan. Andi bertanya, ibu dan bapak kamu kemana ya Las, kok dari tadi nggak kelihatan? Bapak udah meninggal dari Rini kecil mas, sementara ibu meninggal saat terjadi perompakan yang dilakukan oleh para pelaut untuk mencari rempah-rempah di kampung kami sekitar 15 tahun silam. Karena kejadian itu hanya aku dan adik-adik yang selamat karena kami berlari menuju hutan dan para perompak itu tidak berhasil menemukan kami. Setelah 2 hari di hutan, kami memutuskan untuk kembali ke desa. Namun desa telah hancur, orang-orang tidak ada di sana. Para lelaki banyak yang dibunuh, sementara para wanitanya banyak jadi tawanan para perompak tersebut. Terisak air mata Lastri menceritakan kisah tersebut. Ayu dan Rini menangis mengingat kisah lalu itu. Andi dan Yudi hanya bisa kasihan dengan apa yang dialami tiga gadis tersebut. Tanpa disadari mereka bercerita sudah lama. Waktu itu jam menunjukkan pukul 11 malam dan mereka pun ingin tidur. Andi yang dari tadi menyadari bahwa Ayu memperhatikan dia lantas memandang Ayu, lalu Ayu tersipu malu. Entah apa yang merasukinya, Andi pun luluh jika melihat senyum malu dari Ayu. Sebelum tidur, Lastri mengatakan sesuatu. Mas, besok kalau mau pulang, pulang aja. Kami biasa sebelum pagi sudah melakukan rutinitas kami. Jadi jika mas bangun kami udah nggak ada di rumah, ditinggal aja nggak apa-apa. Sampai bertemu di lain waktu ya mas. Ayu tersenyum lalu bersalaman dengan mereka berdua, diikuti adik-adik Ayu. Namun ketika Andi menyalami Ayu seperti ada hawa dingin namun terasa begitu tenang. Serta Andi sangat merasa nyaman ketika memegang tangan si Ayu. Dan akhirnya mereka pun tertidur sampai pagi. Jam 6 pagi Andi sudah terbangun karena handphonenya tiba-tiba berbunyi. Dan ternyata mualim menelpon mengingatkan bahwa mesin telah selesai diperbaiki oleh si masinis. Ketika Andi Yundi beranjak dari tempat tidur, Yudi ingin membasuh muka terlebih dahulu. Lalu dia ke belakang
Dan benar, ketika Andi dan Yudi beranjak dari tempat tidur, Yudi ingin membasuh muka terlebih dahulu. Lalu dia ke belakang, dan benar saja, para wanita itu sudah tidak ada di rumah dikarenakan mereka menjalankan rutinitas sebelum pagi. Yudi mengambil air di dalam kendi yang Andi timba sewaktu malam. Baru saja ingin membasuh muka dengan air di dalam kendi tersebut, tiba-tiba bau busuk tercium dari hidungnya. Kok bau ya? Udah berapa bulan gak diganti nih air? Andi yang sudah siap-siap di luar rumah lantas berteriak dan memanggil si Yudi. Yud, cepetan kamu, ngapain di belakang? Kru awak kapal sudah nungguin kita. Oh iya bang, bentar, jawab si Yudi. Tanpa memikirkan air yang dikendi itu, Yudi pun langsung berlari keluar rumah dan menemui Andi, lalu merapatkan pintu rumah tanpa dikunci, karena memang pesan Lastri kalau udah pergi pintu dirapatkan saja dan gak perlu dikunci. Di perjalanan Andi berjalan menuju pelabuhan, warga memperhatikan mereka berdua, seperti ada hal yang aneh. Tepat berada di depan warung tempat kemarin mereka makan, ada ibu warung, lalu ibu tersebut menegur mereka. Hei kalian kan yang kemarin, kenapa belum pulang ke kapal? Oh jadi gini bu, pas kami mau pulang ke perahu, ada gadis cantik menawarkan menginap di rumahnya. Rumahnya tepat di penghujung pasar ini, sambil menuju ke rumah Lastri. Lalu saya dan teman saya ini menginap di rumah mereka, karena memang waktu itu udah maghrib jika harus pulang ke kapal. Sontak ibu itu keheranan dengan cerita mereka berdua. Di ujung pasar ini hanya... Belum sempat ibu tersebut menuntaskan perkataan, mualif kapal kembali menelpon Andi untuk segera ke kapal. Karena kapten menelpon mualif kapal untuk segera berangkat mengingat waktu tempuh mereka yang jauh serta waktu yang mepet. Udah ya bu, kami pergi dulu, jar si Andi. Ketika mereka sudah cukup jauh, ibu tadi berucap, aku sudah mengingatkan kalian, jangan sampai ada lagi yang terperdaya oleh penghuni kampung ini. Andi dan Yudi bergegas menuju ke perahu dan mengayuh secara serentak. Hingga sampai di kapal, para kru kapal serta ABK sudah menunggu kedatangan mereka. Lalu Andi dan Yudi mulai naik ke atas kapal di ruang kendali. Mesin pun dihidupkan dan mereka kembali berlayar. Yudi lebih membawa kapal, karena memang Yudi jika malam tidak tahan matanya untuk begadang. Ketika di perjalanan, Andi dari tadi hanya melamun entah apa yang dipikirkannya. Yudi yang menyadari itu lantas menegurnya. Woi bang, ngapain ngelamun? Lapar? Ke bawah aja bang, minta bikinin mie sama chef, sekalian aku titip kopi. Enggak lanjut, abang cuma kepikiran sama Ayu. Kok semuanya begitu melekat ya di pikiran? Abang jatuh cinta lagi ya? Pasti ini mah. Enggak lah Yud, jangan sampai, kasihan anak istri abang di rumah. Lagian juga dia ngeizinin abang masih kerja di sini karena dia percaya, sebab dia tahu jika menjadi pelaut tidak ada kemungkinan tidak memiliki simpanan, ujar si Ani. Di situ Yudi hanya mengangguk seolah mengerti. Oh ya udah kalau gitulah bang, tolong jaga ini bentar ya, aku mau ke bawah buat kopi. Abang mau nggak sekalian? Boleh tuh Yud, kopi abang apa kental ya, gulanya sedikit aja. Ai kapten. Hus, udah kayak perompak aja kamu kalau ngomong gitu. Yudi hanya tertawa sambil turun ke bawah. Selesai membuat kopi, Yudi kembali ke atas dengan 2 gelas cangkir kopi. Nih bang kopimu, sini biar aku lagi aja yang kendalikan kapal. Makasih Yud, ya sudah abang di luar aja sambil cari angin. Andi selalu terpikir soal Ayu, dan di sisi lain dia masih teringat sama anak istri di rumah. Tanpa ia sadari senja pun datang. Andi beranjak dari tempatnya duduk lalu menuju ke dalam ruang kendali. Bang Andi ke bawah aja dulu mandi sholat, nanti habis isya baru gantian.
ujar si Yudi. Gak apa-apa nih ditinggal sendirian. Gak apa-apa kok bang. Ya udah kalau gitu abang ke bawah dulu. Tepat setelah jam 8 malam habis sholat isya, Andi naik lagi ke atas ruang kendali dan mengajak Yudi untuk gantian. Malam itu Andi hanya sendiri. Langit pun gelap tanpa ada bintang satupun. Awan hitam mulai menyelimuti langit yang nampaknya mau hujan. Andi pun menutup pintu ruangan dan jendela-jendela agar angin tidak masuk. Tiba-tiba Andi mendengar seperti ada yang memanggil. Mas Andi, Mas. Suaranya begitu sayu. Bahkan siapapun yang mendengar pasti akan luluh. Suara siapa ya? Bisik Andi dalam hati. Terdengar samar tapi begitu sayu. Semakin Andi mendengarkan suara tersebut, Andi semakin terhanyut. Tiba-tiba radio kapal terdengar berbunyi. Radio yang biasa digunakan nakoda kapal untuk saling berkomunikasi dengan kapal yang lainnya. Sontak membuat suara itu hilang dan Andi langsung mengambil mic radio tersebut. Kepada kapal W12 untuk segera putar ke kiri sedikit karena akan terjadi benturan. Sontak Andi langsung membantingkan setir ke kiri agar tidak terjadi benturan terhadap kapal. Dalam keadaan berkeringat, Andi ketakutan. Dia pun beristighfar agar tidak diganggu dengan hal-hal semacam itu lagi. Tak lama Mu'alim masuk ke ruang kendali dengan membawakan Andi secangkir kopi. Mu'alim menyangka Andi mengantuk karena hampir saja berbenturan dengan kapal lain. Mereka pun berbincang tentang awak bagaimana bisa menjadi seorang pelaut. Tak terasa pagi pun tiba. Karena perjalanan laut dari kota C ke kota S paling lama butuh waktu setidaknya 5-7 hari. Andi dan Yudi menjalani hari-hari sebagaimana biasanya di kapal hingga sampailah mereka di kota tujuan. Lalu mereka beristirahat dan besok baru berangkat lagi ke dermaga awal. Sambil menunggu muatan dibongkar, Andi dan Yudi pun beristirahat. Karena perjalanan 7 hari tanpa henti tentunya pasti sangat melelahkan. Singkat cerita, muatan pun selesai dibongkar. Lalu keesokan hari kapal pun berangkat ke dermaga awal. 5 hari telah berlalu di kapal tanpa ada gangguan apapun serta musibah apapun. Namun ketika itu tepat tengah malam, Andi melihat sepasang mata merah menyala tepat di tepian laut. Andi menerawang menggunakan teropong. Mata merah itu berada tepat di bawah pelabuhan kecil. Pelabuhan tersebut terbuat dari kayu yang sengaja dibuat tinggi. Sekali Andi mengingat seolah dia ingat dengan pelabuhan tersebut. Namun jarak pandang yang kurang dikarenakan gelap, Andi begitu sulit mengenalinya. Mata merah tersebut masih berada di bawah pelabuhan. Lama Andi memperhatikan, namun tiba-tiba mata merah itu masuk ke dalam air seperti lalu menghilang. Hingga tak terasa langit pun berganti. Warna menjadi abu-abu kebiruan menandakan bahwa subuh telah tiba. Lalu dari luar ruang kendali terdengar suara ketokan pintu. Ternyata Yudi yang bangun lebih awal. Andi tidak menceritakan kepada Yudi jika malam tadi dia melihat sepasang mata tersebut di bawah pelabuhan kecil itu. Benar saja, kampung yang mereka singgahi kemarin telah terlewati hingga sampai ke dermaga. Mereka tidak menemukan pelabuhan yang mirip dengan kampung yang mana mereka singgahi kemarin. Sampainya di dermaga pukul 9 malam, Andi memutuskan untuk beristirahat dulu di ruang awak kabin kapal. Pagi harinya Andi pulang ke rumah seperti biasa, melewati hutan akasia. Karena jalanan di sana masih tanah liat, jadi ketika hujan tidak turun, debu yang tercipta begitu tebal. 2 jam perjalanan Andi pun sampai di rumah. Tak terasa begitu lelah. Leha yang melihat Andi tubuh penuh dengan debu lantas langsung membukakan jaket yang Andi kenakan dan langsung merendamnya di baskom. Bapak udah sarapan belum? Atau ibu bikin kopi dulu? Tanya si Leha.
Bu, di mana-mana sarapan dulu baru ngopi. Ibu nyuruh asam lambung bapak naik. Bapak belum ada makan apa-apa dari dermaga tadi, ujar si Andi. Iya pak, iya, bentar ibu ambilin dulu. Leha yang dibentak Andi begitu terima-terima saja. Leha mengerti mungkin suaminya sedang lelah dan perutnya terasa lapar. Jadi wajar-wajar saja jika Andi marah dengan tiba-tiba. Tak lama Leha datang dari dapur membawa kue dan roti serta secangkir kopi. Ini pak, dimakan dulu kue dan rotinya, hari masih pagi jadi ibu belum sempat masak. Karena memang masih jam 9 pagi, jadi terlalu cepat jika harus memasak. Takutnya masakannya dingin ketika makan siang. Kok kamu gitu ya? Aku kerja capek-capek, kamu di rumah malas-malasan. Enggak pak, bukan gitu. Kan biasanya juga Leha kalau masak jam segini pak, ujar si Leha. Kamu ini dibilangin malah ngelawan suami. Leha dibentak suaminya, tapi hanya diam. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Leha pun ke dapur dengan jalan tertunduk. Tak lama setelah itu, Kiki pun datang pulang dari sekolah. Kiki yang berumur 7 tahun ini udah duduk di bangku sekolah dasar kelas 3. Karena memang umur 5 tahun dulu sudah bisa masuk sekolah, asalkan bisa tulis dan baca. Kiki pulang, ada bapak. Menghampiri Andi langsung mencium tangannya. Gimana sekolahnya, lancar? Tanya si Andi. Lancar kok pak. Oh iya, tadi Kiki ulangan matematika pak, dapat nilai. Kiki memasang wajah cemberut menunjukkan jika nilainya rendah. Andi yang dari tadi melihat-lihat tas Kiki dan membuka buku satu persatu tidak begitu mendengar apa yang dikatakan Kiki. Lantas ketika Andi melihat kertas ulangan Kiki dapat nilai rendah, langsung memandang Kiki dengan mata yang tajam. Akhirnya Andi memarahi anaknya dikarenakan nilainya jelek dan dia tidak diperbolehkan untuk bermain. Kiki pun melangkah ke kamar dengan lesu, yang dia tahu bapaknya adalah seorang yang paling baik. Tapi entah kenapa hari ini bapaknya begitu menyeramkan. Kiki pun mengganti pakaian sekolahnya dan ke dapur untuk mencari ibunya. Karena terlahir di kalangan yang cukup mapan, Kiki ini sedikit manja kepada orang tuanya. Karena itu ketika kena marah, maka sikapnya yang terbiasa riang akan menjadi lemah dan tak bersemangat seperti itu. Hari berganti hari, sikap Andi kepada anak istrinya masih saja suka marah-marah. Tidak seperti yang dulu, baik, ramah. Jangankan untuk marah, Leha capek aja karena habis nyuci, Andi langsung sungkan untuk memasak agar beban istri berkurang. Namun semua itu tidak lagi dirasakan Leha. Puncaknya ketika Leha pergi pengajian habis maghrib sampai jam 9 malam, karena pengajian ini langsung mendengarkan tausiah ceramah. Ketika Leha pulang dan buka pintu, Assalamualaikum, ibu pulang. Dari mana aja kamu? Ucap si Andi. Ketika itu wajah Andi berubah merah padam seperti ada amarah yang ingin diluapkan. Pergi dari... Belum sempat menuntaskan perkataan, tangan Andi melayang tepat di pipi Leha. Leha menangis merintih sakit sambil memegang pipinya. Ngeluyur aja terus. Pergi ngeluyur nggak bilang-bilang, ucap si Andi. Leha yang menangis pelan pun menjawab, enggak kok pak, ibu nggak ngeluyur, kan bapak tahu kalau tiap malam Jumat ibu pergi pengajian. Masih aja kamu ngelawan, mau kena lagi? Sambil mengangkat tangan seolah ingin menampar. Leha pun berlari ke kamar mencari Kiki, lalu membangunkannya yang sudah tertidur, karena dia ingin mengajak untuk pergi ke rumah bapaknya. Malam ini aku mau tidur ke rumah bapak, aku akan adukan semuanya ke bapak, ujar Leha di dalam hati. Tidak ada lagi kata yang sopan keluar dari mulut Leha kepada suaminya. Sikap menghargai Leha kepada sang suami sirna sementara. Andi hanya diam melihat Leha pergi meninggalkan rumah.
Entah kenapa di satu sisi dia merasa menyesal, namun di sisi lain dia merasa kalau dirinya memang benar. 1 jam setelah itu ada ketokan pintu dari luar. Andi pun langsung membukakan pintu dan bergumam, siapa tamu-tamu malam-malam begini? Dan ternyata setelah dibukakan itu adalah Ayu. Lah Ayu, gimana kamu bisa tahu rumahku? Tanya si Andi. Aku mencari Mas kemana-mana, aku tungguin Mas tapi gak kunjung datang ke desa. Ayu menangis kecil bagai seorang wanita yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya udah masuk dulu, kamu pasti kedinginan. Setengah jam sebelum itu orang tua Leha tinggal tidak jauh dari rumah Leha, berjarak kurang lebih sekitar 2 km. Ayah Leha dan yaitu ibu Leha, mereka tinggal hanya berdua karena anak-anak mereka sudah berkeluarga. Kok perasaanku tidak enak ya Bu? Tanya si Ali. Loh ada apa toh Pak? Jawab si yaitu. Ya enggak tahu Bu, tiba-tiba aja ngerasa ada yang salah. Dan benar saja tiba-tiba pintu rumah berbunyi. Tok 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 tok. Pak, Bapak. Bu, itu ada orang di luar, liatin siapa coba? Tanya si Ali. Yaitun membuka pintu dan betapa terkejutnya Yaitun melihat Leha dalam keadaan menangis. Lah kamu kenapa toh Nduk, malam-malam gini nangis-nangis bawa Kiki ke rumah? Tanya si Yaitun. Suruh masuk dulu Bu, kasihan Kiki kedinginan, pinta si Ali. Leha pun lalu masuk dan diambilkan minum sama si Yaitun. Coba cerita nak, ada masalah apa? Tanya si Ali. Andi Pak, Andi. Leha sambil menangis. Semenjak dari Puran Belayar kemarin, sikapnya berubah, tidak seperti Andi yang biasa Pak. Apa mungkin? Kamu sama ibu tunggu aja sebentar di rumah. Bapak mau ke rumah Pak Dinu. Ngapain Pak ke rumah Janggut? Bukannya udah malam? Tanya si Yaitun. Pak Janggut ini adalah abangnya Bang Ali. Beliau termasuk orang pintar yang ngerti soal hal-hal gaib. Karena semasa remajanya beliau merantau dari tanah Jawa ke tanah Kalimantan hingga pulang ke kampung halaman membuat sebuah padepokan silat. Ada hal penting Bu, kalau nggak segera diselesaikan cepat bahaya, kasihan si Leha, ujar si Ali. Ali pun pergi bergegas ke rumah Janggut. Bahkan sebelum Ali datang, Janggut sudah menunggu seolah dia sudah tahu. Janggut, untung kamu di sini. Kita ke rumah. Aku merasa kalau Andi sedang kenapa-napa dengan wanita di tepian laut itu. Katanya beberapa hari setelah Andi berlayar sikapnya berubah. Tunggu sebentar, ada yang akan aku ambil, ujar si Janggut. Janggut pun ke dalam mengambil seperti badik beserta sarung badiknya yang ditutupi kain putih. Lalu mereka bergegas pulang ke rumah menjemput Yaitun dan juga Leha. Lalu menuju ke rumah Leha. Jalan keparat, wanita itu melepas sukmanya untuk memengaruhi Andi. Kita harus cepat, ujar si Janggut. Sesampainya di rumah Leha, Andi pun dengan tatapan mata kosong berjalan ingin meninggalkan rumah. Namun ditahan langsung oleh Ali dan Janggut. Lantas Janggut membacakan doa-doa, lalu menepuk punggung Andi. Lalu Andi memuntahkan darah. Sesampainya di rumah Leha, Andi dengan tatapan mata kosong berjalan ingin meninggalkan rumah. Namun ditahan Ali dan Janggut. Lantas Janggut membacakan doa-doa. Janggut menepuk punggung Andi. Lalu di situ Andi memuntahkan darah. Andi terkulai lemas lalu diangkat dan dipindah di kamar. Tiba-tiba Janggut keluar rumah lalu seperti bertarung dengan sesuatu. Warga yang mendengar keluar rumah lalu melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba salah satu warga kesurupan dan mengucap sumpah serapah. Tuhan ajar, hampir sedikit lagi mendapatkan anak itu kabarnya tak ikut. Janggut lalu membacakan ayat suci dan meniupnya di tangan. Lalu menepuk kening warga tersebut
dan warga tersebut pun akhirnya tersadar. Ketika itu Janggut kembali ke dalam rumah lalu menemui Andi. "Ambilkan aku telur kampung 2 biji dan rokok 1 bungkus," ucap si Janggut. Lalu barang-barang tadi diambil alih. Kemudian Janggut membaca ayat-ayat dan meniupnya ke telur tersebut. Lalu mengusapkan telur tadi ke tubuh Andi hingga seluruh badan. Ketika telurnya dipecahkan, isi telur tersebut adalah jarum peniti yang berkarat. Lalu telur kedua berisi tanah kuburan. "Beginilah resikonya kalau salah langkah. Suami kamu terperdaya oleh wanita tepi laut itu. Dari dulu memang sudah terkenal begitu. Maka hati-hati jika bertatap mata dengan wanita yang tinggal di tepian laut itu. Mereka punya pelet yang hanya sekali tatap bisa membuat laki-laki tergila-gila sampai nggak mau pulang. Jadi kalau saja kita terlambat, suami kamu akan pergi ke kampung itu lagi dan tinggal di sana. Apalagi wanita itu hampir sampai melepas sukma hanya untuk membawa suami." Leha hanya bisa menangis sambil mengucap syukur. Hari demi hari berlalu. Andi pun sembuh dan dia bisa kembali seperti dulu. Dan semenjak kejadian itu, Andi pun berhenti menjadi nahkoda. Andi membeli sebuah mobil pickup berkat hasil kerja kerasnya selama menjadi nahkoda. Karena kepandaiannya dalam membawa kapal, tentu saja Andi dengan mudah bisa membawa mobil. Dia hanya bekerja sebagai jasa pembawa barang, sayur, ataupun buah dari kota ke kota. Bagi Leha penghasilannya tidaklah masalah, karena yang terpenting adalah kebahagiaan.